Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Wara Naziha sebagai mahasiswi Prodi Bimbingan dan Kursus Islam semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang atribusi sosial yang diampu oleh dosen saya Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial. Atribusi kausal sendiri menurut Fritz Heider itu memahami penyebab mengapa suatu perilaku memunculkan alasan mengapa individu melakukan hal tersebut atau berperilaku tersebut. Itu menurut Fritz Heider. Atribusi sosial memiliki pengertian mengapa stimulus itu tidak pernah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan, atau terkadang tidak menghasilkan apa yang kita mau sehingga kita nantinya bakal kecewa. Adapun 3 jenis informasi terhadap respon tersebut yang kita dapat jelaskan untuk hari ini. Yang pertama ada konsensus, yang kedua ada konsistensi, dan yang ketiga ada kekhasan. Konsensus sendiri adalah seberapa banyak orang bereaksi dengan cara yang sama terhadap stimulus yang sama. Nah, contohnya bencana alam. Yang pertama bencana alam kebakaran. Nah, pastinya ketika ada kebakaran, semua orang akan panik dan akan berbondong-bondong mendatangi rumah tersebut dengan cara memadamkannya. Yang pertama, dengan cara melemparkan air yang di dalam ember ke tempat kebakaran itu, kemudian memanggil pemadam kebakaran, terus memberitahu kepada pengendara motor maupun mobil agar tidak melewati jalan kebakaran tersebut karena sedang dalam keadaan berbahaya. Yang kedua, gempa bumi. Nah, gempa bumi pastinya semua orang akan bersembunyi di tempat yang dia berada sekarang. Nah, contohnya ketika berada di kelas, maka semua orang akan bersembunyi di bawah meja maupun di bawah kursi untuk bahan perlindungan. Nah, ketika berada di rumah ataupun di tempat tidur, pastinya mereka akan bersembunyi di kolong tidur sampai gempa itu atau guncangan itu berhenti. Itu merupakan 2 contoh dari konsensus. Kedua ada konsistensi, yaitu seberapa sering individu merespon dengan stimulus yang sama terhadap rangsangan yang sama pada kesempatan yang berbeda. Contoh yang pertama dalam hidup saya adalah ketika saya berangkat kuliah, berangkat kerja, pastinya yang saya lakukan mandi, kemudian menyetrika baju agar nantinya terlihat rapi, elegan dan sopan, sehingga ketika bertemu dengan yang dihadapi kita tidak risih dengan mengenakan pakaian tersebut. Nah, ketika setiap hari Rabu, Kamis, Jumat saya sebagai mahasiswi berkuliah di UINSI, dan sementara Sabtu, Ahad, dan Senin saya mengajar Iqra di Sanggar Harapan Baru. Nah, yang kedua adalah makanan favorit, yang dimana saya sangat menyukai mie ayam dan bakso. Nah, jadi setiap saya melihat mie ayam dan bakso, saya langsung membeli itu tanpa membeli yang lain. Dan juga donat. Nah, tapi donat yang saya suka hanya donat rasa coklat. Jadi ketika ada rasa stroberi, rasa matcha, maupun rasa-rasa lainnya, pasti saya tetap akan memilih rasa donat yang berasa coklat. Yang ketiga, ada kekhasan, yaitu sejauh mana individu merespon dengan cara yang sama terhadap rangsangan yang berbeda. Nah, contoh yang pertama, ketika saya bertemu dengan keluarga terdekat saya maupun teman atau orang terdekat saya, pasti saya akan menjadi diri saya sendiri, menjadi seorang yang lebih aktif bercerita, lebih ceria. Nah, sementara ketika bertemu orang baru atau orang yang belum kita kenal sama sekali, pastinya kita takut dan tidak mau menyapa orang tersebut. Kecuali orang tersebut itu ramah terhadap kita, pastinya kita akan ramah atau senyum kembali terhadap orang tersebut. Nah, contoh kedua, ketika saya kecil, saya itu diajarkan sebelum dimandikan karena saya orang Sunda, dan adat orang Sunda itu
ketika anak baru dilahirkan itu disunahkan sebagai suatu adat, itu diajarkan terlebih dahulu sebelum dimandikan atau disucikan. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian, kalau ada salah itu dari saya sendiri, dan kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thanks for watching.